Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari PBLTRM 615B dengan judul perancangan visual branding desain UI UX website dan logo di Koperasi sebagai media digital layanan Koperasi Politeknik Negeri Batam. Dengan saya sendiri Fatma Dila dan rekan saya Demikia Frian, Mbak Stefani Lawrence, Muhammad Rahindra Triputra Gagatan, Ayu Suranda Triningsi dan Farhan Satya Putra Faisal. Tanpa berapa lama masuk kita ke bab 1. Next. Untuk latar belakangnya, Koperasi Politeknik Negeri Batam itu belum memiliki tampilan yang terstruktur dan konsisten, sehingga tampilannya kurang menarik dan juga belum optimal. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan juga mengukur efektivitas visual branding dari Koperasi Politeknik Negeri Batam. Next. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk membuat desain yang konsisten, modern, dan juga mudah dikenali oleh sivitas akademika. Dan selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Untuk manfaatnya itu berkontribusi pada bidang multimedia dan juga peningkatan pelayanan kualitas Koperasi Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya untuk batasan masalahnya yaitu hanya mencakup pembuatan logo, UI UX dan juga prototype. Selanjutnya yaitu bab 2. Oke, bab 2 landasan teori. Next. Yang pertama itu kajian pustaka. Kami membawakan 2 jurnal sebagai referensi utama kami dalam penelitian. Dengan 2 jurnal tersebut menggunakan metode pendekatan design thinking. Dengan hasil, metode design thinking merupakan solusi yang efektif dan efisien dalam perancangan branding visual. Next. Yang kedua itu ada konsep dan teori pendukung. Yang pertama itu visual branding. Visual branding berperan dalam membangun kepercayaan dan citra brand. Lalu kedua, user interface, yaitu digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan website. Lalu yang ketiga, user experience, berkaitan dengan kenyamanan dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem. Dan keempat itu logo sebagai identitas utama. Next, ini adalah gambaran kerangka konseptual dari masalah, lalu dipecahkan dengan metode perancangan design thinking. Metode perancangan design thinking digunakan untuk perancangan logo dan perancangan UI UX, lalu akan diuji efektivitasnya menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Next akan dijelaskan oleh Pak. Akan menjelaskan bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama adalah metode perancangan yang digunakan adalah design thinking yang mencakup 5 tahapan, yaitu pertama empatas, yaitu tahap pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sehingga merumuskan SWOT seperti ini, dan juga ini. Kedua adalah define, yaitu tahap merumuskan masalah berdasarkan tahap empatas dan juga merumuskan user persona untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah pengguna. Ketiga adalah idea, yaitu tahapan ide brainstorming untuk perancangan yang pertama adalah moodboard, yaitu acuan visual untuk identitas visual. Selanjutnya ada segmen, yaitu auto navigasi antar halaman. Selanjutnya ada Wi-Fi, yaitu rancangan antar muka untuk desktop dan juga mobile. Selanjutnya ada sketsa logo, adalah gambaran awal logo sebelum dijadikan berbagai konten. Selanjutnya adalah keempat, yaitu prototype, yaitu pembuatan awal website untuk menguji konsep, desain dan juga fitur sebelum dikembangkan lebih lanjut. Kelima yang terakhir adalah tes, yaitu pengujian produk kepada pengguna untuk mengukur efektivitas dan juga kepuasan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pengumpulan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana data dari kuesioner menggunakan skala Likert diolah menjadi persentase untuk menggambarkan tingkat usability dan juga kepuasan terhadap desain website Soka. Selanjutnya yaitu alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah hingga dilakukan evaluasi menggunakan Nielsen Attributes of Usability yang mengukur 5 aspek utama, yaitu learnability, efisiensi, memorability, errors, dan juga satisfaction. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama dilakukan wawancara kepada klien untuk menggali kebutuhan pengguna di awal, dan selanjutnya dilakukan kembali ke klien untuk sebagai validator setelah dilakukan usability testing. Selanjutnya dilakukan tes skenario usability testing sebagai berikut. Selanjutnya berikut merupakan pertanyaan wawancara terkait usability testingnya.
Dan yang kedua dilakukan observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung terkait kooperasi untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Dan yang ketiga dilakukan studi literatur, yaitu untuk mengumpulkan referensi jurnal terkait UI UX, visual branding maupun metode perancangan sebagai dasar teori. Dan yang keempat yaitu dilakukan menggunakan kuesioner, dibagi menjadi 2 tahap pengujian yang berbeda, yaitu untuk logo menggunakan expert judgment dan juga untuk berikut merupakan instrumen kuesioner expert judgment logonya. Dan yang kedua yaitu menggunakan Nielsen Attributes of Usability untuk prototipe websitenya itu sendiri. Berikut merupakan pernyataan dari kuesioner Nielsen Attributes of Usability yang terdiri dari 15 pernyataan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4. Yang pertama ada implementasi. Nah, di implementasi ini dihasilkan produk berupa logo. Logo ini dirancang dengan kombinasi antara logogram dan lettermark yang kemudian menjadi sebuah identitas visual dengan konsep koperasi digital untuk website Shopify itu sendiri. Ini dia penerapan logo lainnya, dapat dilihat selanjutnya. Lalu ada desain UI. Desain UI ini dirancang dengan 2 versi, yaitu desktop dan mobile, agar website lebih responsif dan dapat digunakan pada berbagai perangkat. Desain UI sendiri didesain dengan style yang sudah ditetapkan, yaitu gradient, clean, dan modern. Ini dia tampilan desktop dan mobile. Lalu lanjut prototype. Prototype dirancang untuk membuat pengguna dapat mencoba alur penggunaan website secara nyata. Ini dia dokumentasi prototype desktop dan ini dia next mobile. Lalu terakhir yaitu ada desain sistem. Desain sistem sendiri merupakan standar untuk tiap elemen desain sehingga nanti mempermudah pada proses development sehingga membuat konsistensi pada desain akhirnya. Lalu lanjut yaitu tahap pengujian. Tahap pengujian yang pertama ada eksperimen logo. Ini merupakan tabel kategori integrasi nilai untuk expert judgment logo. Lalu next ini dia tabel distribusi frekuensi jawaban yang dilakukan kepada tiga orang ahli dosen ahli. Lanjut ini dia tabel gambar diagram distribusi frekuensi penilaiannya. Lanjut dan ini hasil perhitungannya. Didapatkan rata-rata yaitu 2,73 yang artinya dalam kategori cukup. Dapat disimpulkan bahwa logo sudah cukup layak untuk digunakan pada website, namun perlu beberapa perbaikan. Next yaitu usability testing. Ini merupakan pengujian pada sistem website sebelum dilakukan tahap evaluasi. Dilakukan kepada satu validator ahli. Yang pertama dilakukan yaitu test scenario. Dapat dilihat di sini bahwa validator sudah berhasil melakukan seluruh skenario tanpa ada kendala. Lanjut. Lalu dilakukan juga tahap wawancara untuk mendapatkan feedback. Feedback yang didapatkan yaitu perbaikan pada aspek visual, namun secara keseluruhan website sudah dapat dilakukan evaluasi kepada pengguna. Next akan dijelaskan oleh. Selanjutnya adalah evaluasi yang mana kami menggunakan metode Nielsen Attributes of Usability dengan dapat dilihat mayoritas responden memilih skala 4 dan skala 5. Next. Berikut merupakan visualisasi data berbentuk diagram distribusi frekuensi evaluasi untuk prototipe website. Next. Dari hasil analisis yang didapatkan, telah didapatkan rata-rata keseluruhan sebesar 4,24 dengan kategori sangat baik, yang berarti responden merasa cukup puas ataupun sangat baik dalam merasakan prototipe website saat dilakukan pengujian. Next. Bab 5 kesimpulan. Untuk kesimpulan itu, penelitian ini berhasil merancang visual branding berupa logo dan desain UI UX, dan untuk efektivitas visual branding telah didapatkan hasil yaitu 4,24 dengan kategori sangat baik, dan hasil analisis regresi dan korelasi menunjukkan bahwa kualitas branding memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Next, untuk saran pada aspek visual branding dan logo masih memerlukan penyempurnaan komposisi dan proporsi elemen visual, dan pada aspek desain UI UX masih perlu pengembangan yang harus dilakukan seperti memperhatikan ukuran button, hidden, dan penyempurnaan untuk kombinasi warna. Mungkin Sekian dari presentasi kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.